Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang di channel Kisah Kilat. Dan pada kali ini kita akan menceritakan sebuah film rilisan tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang ketua gangster yang kalem namun disegani dan dihormati. Dia sebenarnya tidak menyukai kekerasan dan pertikaian, namun terpaksa kembali membrutal setelah semua orang di sekitarnya yang ia sayangi dihabisi dengan kejam oleh seorang gangster kota lain yang tentunya berniat merebut wilayah kekuasaannya. Penasaran dengan alur ceritanya? Siapkan segera posisi ternyaman Anda dan ini dia alur cerita film Tomb of the River. Cerita dimulai pada suatu kota yang bernama Gangneung. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang tokoh utama dari film ini, yaitu Kim Gil-sok. Ia merupakan penguasa gangster di kota tersebut. Suatu hari, Kim datang mengunjungi kakak pertamanya yang bernama Choi Musang. Choi Musang sendiri adalah salah satu dari 3 pemegang daerah terbesar kepercayaan organisasinya dan bertugas di daerah pasar dan pinggiran sungai. Organisasi mereka bernama Geng Taeji. Gangster Taeji adalah geng yang hanya berfokus pada bisnis dan tidak menyukai kekerasan. Pada saat itu, kebetulan anak buah Kim yang bernama Hong akan melepas masa lajangnya. Dan dia pun dikerjai dengan diikat di sebuah eskavator dan sesekali diceburkan ke lautan. Bercandaan gangster emang sangat beda, guys. Tak lama kemudian, Kim menerima berita bahwa ada sekelompok orang yang sedang berpesta narkoboy di salah satu lokasi bisnisnya. Yang kemudian Kim langsung terjun ke TKP. Saat berada di lokasi, sudah ada beberapa polisi yang dipimpin si kepala polisi yang bernama Joe. Karena pada dasarnya Joe dan Kim hubungannya sangat baik, Joe pun memutuskan untuk Kim menangani masalah tersebut sebelum diambil alih oleh pihak kepolisian. Kim dan anak buahnya pun langsung memberi peringatan dengan memukuli orang-orang yang berpesta dengan narkoboy tersebut. Setelah itu, seorang pria bernama Lee Chung-seob muncul bersama anak buahnya, yang ternyata dia adalah salah satu pemimpin teratas organisasi Taeji sama seperti Kim dan Choi. Namun, Kim dan Choi agak bertolak belakang dengannya karena dia dikenal oleh bisnis ilegalnya menjual narkoboy. Setelah kejadian itu, Kim, Choi, dan Chung berkumpul di sebuah warkop untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, berdiskusi dengan Chung tidaklah mudah karena dia terkenal karena sifat temperamentalnya. Tak lama, tak disangka pemimpin geng mereka yang bernama Tuan Oh tiba di warkop tersebut. Yang kemudian Tuan Oh meminta Chung agar segera mengakhiri bisnis ilegalnya dan menjaga ketertiban dalam organisasi Taeji. Di tempat lain, seorang pria terlihat bersantai di atap sebuah gedung. Nama pria itu adalah Lee Min-suk. Dia adalah pemimpin salah satu gangster di kota Gangnam. Tiba-tiba datanglah anak buahnya bersama seorang pemuda yang meminjam uang pada perusahaan yang dikelola Lee dan tidak dapat membayar hutangnya. Dia punya satu prinsip di mana setiap orang yang berhutang padanya harus membayar dengan cara apapun. Kemudian Lee dan anak buahnya dan si penghutang tersebut bertemu dengan pemimpin gangsternya dan tanpa basa-basi lagi, Lee meminta imbalan atas pengabdiannya selama 10 tahun. Dan dia meminta untuk diberi saham atas resort mewahnya. Si pemimpin tentunya menolak permintaan Lee dengan alasan Lee telah diberi perusahaan yang mengubahnya dari miskin menjadi kaya. Kecewa dengan penolakan tersebut, Lee pun tanpa basa-basi membunuh pemimpin gangster tersebut. Setelah kejadian tersebut, polisi pun tiba di lokasi dan menemukan pemimpin geng dan semua anak buahnya telah tewas. Namun di sana terdapat pemuda yang terlilit hutang yang dijadikan kambing hitam oleh Lee. Pemuda tersebut ternyata dipaksa untuk mengakui perbuatannya sebagai pelaku untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya. Di tempat lain, Kim datang mengunjungi Tuan Oh.
Meskipun seorang bos besar, Tuan Oh menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan dia senang berkebun dan menjalani hari-harinya dengan tenang. Selain itu, Tuan Oh membawa Kim untuk melihat resort Astra yang mewah dan indah. Lalu, Tuan Oh ingin Kim mengambil alih resort tersebut. Namun, Kim awalnya menolaknya karena ia mengira resort tersebut milik geng Taeji. Dan ia tidak ingin memicu perselisihan di antara anggota geng Taeji. Tuan Oh sebagai pemegang saham tertinggi kemudian menjelaskan mengapa dia ingin menyerahkan pengelolaan resort kepadanya. Dia beralasan ingin menikmati masa tuanya dengan tenang dan tidak ingin terlibat dalam urusan dengan pemegang saham baru yang tidak lain adalah Lee dari organisasi yang lain. Di sisi lain, Lee terlihat berada di sebuah apartemen bersama seorang wanita bernama Eun Sun. Sebelum Lee pergi, dia meninggalkan pesan untuk Eun Sun tentang pembayaran bunga utangnya. Lee kemudian kembali ke kantornya dan di sana ia bertemu dengan seorang anggota senior bernama Shin. Shin menceritakan kecurigaannya terhadap Lee tentang kematian pemimpin mereka. Kecurigaan tersebut diperkuat karena Lee sekarang telah menjadi pemegang saham terbesar kedua di resort tersebut setelah kematian pemimpinnya. Ketika Kim berada di resort tersebut, Lee tiba-tiba datang dan meminta melihat sketsa desain baru resort dengan songongnya. Kim sebagai pemegang saham tertinggi meminta agar Lee tidak terlibat langsung dalam pengelolaan resort mereka. Karena Kim tidak ingin bisnis mereka tercemar oleh bisnis narkoboy miliknya. Dan jika Lee tidak setuju, dia dapat menjual semua sahamnya kepada Kim. Meskipun marah, Lee akhirnya menyetujui permintaan tersebut dan akhirnya meninggalkan Kim. Tepat pada hari pernikahan Hong, di sana acaranya berjalan sangat meriah. Namun, situasi tiba-tiba berubah ketika Chung muncul dan mulai membuat keributan. Dia tidak setuju dengan keputusan Tuan Oh untuk mengangkat Kim sebagai pemegang saham resort Astra. Mereka hanya diam saja dan membiarkan Chung marah sampai dia pergi sendiri. Beberapa hari kemudian, Chung dan Choi terlihat membahas keputusan Tuan Oh. Meskipun mereka tidak setuju dengan keputusan pemimpinnya, namun mereka memilih untuk tidak menentang keputusan tersebut untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Tuan Oh yang selama ini telah membantunya. Di lokasi lain, Lee kembali mengunjungi Eun Sun, yang pastinya untuk menagih hutang-hutangnya. Dan karena dia tidak bisa membayar, Sun pun dipaksa mengikuti perintah Lee. Lee dan Sun kemudian pergi ke rumah Tuan Oh. Tuan Oh tidak menyangka kedatangan Lee akan membunuhnya dan meninggal seketika di tangan Lee. Lee kemudian memaksa Sun untuk mengaku sebagai pelaku yang telah membunuh Tuan Oh sebagai ganti untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Dalam kemarahannya, Kim pergi ke kantor polisi dan mencoba memukul Sun tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Tuan Oh. Setelah Kim mulai tenang, Jo sebagai kepala polisi di sana menjelaskan bahwa Sun telah berhutang banyak kepada perusahaan Lee dan dia yakin bahwa Lee terlibat dalam kematian Tuan Oh. Dia meminta Kim untuk bersabar dan bekerja sama untuk menangkap Lee. Keesokan harinya, suasana duka menyelimuti pemakaman Tuan Oh. Jauh di tempat lain, Kim bertemu dengan Shin yang menunggu kedatangannya. Shin meminta bantuan Kim untuk membunuh Lee. Namun Kim dengan tegas menolak permintaan tersebut. Sementara itu, Hyung sebagai tangan kanan Kim bertemu dengan anak buah Lee yang baru saja ditangkap. Hyung mencoba mendapatkan informasi dari anak buah Lee tentang transaksi narkoboy yang terjadi di wilayahnya dan meresahkan dirinya. Sedangkan di markas polisi, kepala Jo yang mendapat informasi dari Kim langsung memerintahkan timnya untuk mengambil tindakan. Dan anak buah Lee terlihat tergesa-gesa mengisi bensin dan segera meninggalkan lokasi. Kelompok Lee kemudian memasuki pasar membawa tas hitam dan segera berpencar. Polisi pun langsung mengejar dan pengejaran pun tak terelakkan. Akhirnya para polisi berhasil menangkap anak buah Lee. Namun ternyata polisi telah tertipu. Tas yang dibawa anak buah Lee hanya berisikan teh dan kopi saja. Di sisi lain, ternyata obat-obatan tersebut telah diserahkan kepada orang lain di SPBU sebelumnya.
Setelah mendengar kegagalan tindakan polisi, Chung memerintahkan anak buahnya untuk segera bertindak. Namun Choi nampaknya tetap diam dan tiba-tiba mengeluarkan pisau. Choi memilih untuk mengkhianati Chung dan Kim, dan perang di antara dua petinggi geng Taiji pun terjadi. Choi yang nampaknya sedang sekarat lalu menghubungi Kim dan meminta maaf atas segala tindakannya. Dan dia pun meninggal dunia. Pada saat yang sama, sebuah mobil mendekat. Hyung yang penasaran berjalan ke mobil untuk memeriksa, namun tiba-tiba mobil itu menabraknya dan tanpa basa-basi anak buah Lee menikam Kim dengan pisau. Dan di sana Kim pun terpaksa melawan. Saat anak buah Lee hendak menyerang lagi, terdengar sirene polisi yang membuatnya langsung lari. Kim di sana tampak sangat lemah karena kehilangan banyak darah. Tetapi untungnya mereka selamat dari kejadian tersebut. Singkatnya 3 bulan pun berlalu. Di sebuah pelabuhan, Kim nampaknya baru saja turun dari kapal dan disambut oleh Hyung yang telah menunggu kedatangannya. Dan Kim sekarang bersiap kembali untuk balas dendam dengan semua yang terjadi pada kelompoknya. Setelah itu Kim bertemu dengan si kepala polisi Jo. Di sana Jo memohon kepada Kim untuk tidak bertindak di luar hukum dan memintanya untuk tetap bersabar. Namun Kim menjawab bahwa kini dia telah habis kesabaran dan akan menyelesaikan masalah tersebut dengan kebrutalannya. Kim pun kemudian bertemu dengan Shin. Kali ini Kim meminta bantuan Shin untuk membunuh Lee dan sebagai imbalannya semua saham Kim akan diserahkan kepadanya. Tanpa ragu Shin pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Sementara itu, di tempat lain, salah satu anak buah memberitahu bahwa Kim kini telah bekerja sama dengan Shin dan membuat Lee kesal. Beralih ke pelabuhan, di mana Kim bertemu dengan Choi. Choi lalu menceritakan masa lalunya, di mana dulu dia adalah seorang nelayan yang selalu berusaha keras dan mengabdikan dirinya kepada Tuan Oh. Meskipun Kim dan Choi membangun resort tersebut bersama-sama, Tuan Oh lebih memilih menyerahkan resort tersebut kepada Kim. Hal itu memicu kekecewaan Choi dan membuatnya berkhianat pada geng Taiji. Kim kemudian meminta Choi untuk meminta maaf atas semua tindakannya yang merugikan geng Taiji. Namun Choi di sana menolak. Dan dengan terpaksa inilah yang terjadi. Sementara itu anak buah Lee, mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang disiapkan oleh Hyung dan pengikut setianya. Setelah pintu ditutup, perkelahian pun terjadi antara anak buah Lee dan seluruh anak buah Hyung. Di tempat lain, semua anak buah Lee akhirnya telah dibantai. Merasa terancam, Lee pun bersiap melarikan diri. Sedangkan polisi Jo tiba dan membawa surat perintah untuk penangkapan Lee. Namun di sana, Shin pun ternyata mempunyai maksud terselubung dan menghubungi tangan kanannya untuk menghabisi Kim. Karena tetap saja Kim bisa menjadi ancaman bagi kelompoknya. Tanpa sepengetahuan mereka sedang diikuti oleh Hong dan anak buahnya. Sementara itu, tangan kanan Shin telah dihabisi oleh anak buah Hyung hingga meninggal. Sedangkan polisi Jo dihadang oleh Kim dan anak buahnya. Kim sudah tahu bahwa surat perintah penangkapan Lee adalah palsu. Kim pun meminta Jo untuk menyerahkan Lee kepadanya. Namun Jo di sana menolak karena dia tidak ingin melihat Kim membunuh lagi dan tidak ingin menangkap Kim yang dianggap sebagai sahabatnya. Petugas polisi Jo akhirnya masuk ke mobil dan segera pergi. Namun, Jo kemudian meminta Lee untuk meninggalkan kota dan tidak pernah kembali. Saat polisi lengah, Lee kemudian menyerang mereka berusaha membebaskan diri. Lee juga berhasil keluar dari mobil dan bersiap untuk melawan Kim dan anak buahnya. Sementara itu, Jo berhasil keluar dari mobil dan meminta Lee untuk tidak berurusan dengan Kim lagi. Namun Lee mengabaikannya. Setelah mengalahkan semua anak buah Kim, Lee akhirnya berhadapan langsung dengan Kim.
Dari sini akhirnya dia mengerti bahwa ternyata Kim lebih kejam dari yang dia kira. Semua anak buah Lee dibantai, termasuk dirinya. Di akhir film ini, Kim terlihat memasuki sebuah resort asra. Dia merenungkan betapa besarnya pengorbanan yang harus dia lakukan untuk mendapatkan resort tersebut, dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita film Tomb of the Ripper. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Dukung terus Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe-nya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.